di Pati, Jawa Tengah rusak diterjang banjir bandang. Musyawarah cabang serentak seluruh Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrat Sumatera Utara berlangsung ricuh. Banjir melanda timur jauh Rusia, 45 orang termasuk 24 anak-anak dievakuasi ke kamp sementara. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi, melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya. Di antaranya mantan terpidana kasus korupsi AKBP Raden Brotoseno diberhentikan secara tidak hormat dari Polri. Bersama saya Bremana Tenaya, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dari informasi kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Cipinang, Muara Jatinegara. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Satu unit rumah di Jalan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Kamis siang. Petugas Sudin Damkar Jaktim yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Menurut pemilik rumah, api tiba-tiba saja muncul di bagian ruang tamu hingga akhirnya membakar sebagian besar bangunan rumah. Oh, di ruang tamu, Pak. Awal itu di ruang tamu aja. Apa itu? Colokan apa? Kayaknya Roland kayaknya. Karena kita nggak Iya, kita nggak nyalain TV, nggak nyalain apa-apa. Kipas nggak apa-apa. Misal kipas itu kan di kamar belum ada nyalain api. Anak saya teriak. Di kamarnya saya bangun, tapi di ruang tamu aja gitu loh. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 8 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di pabrik pengolahan limbah di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api membakar tumpukan sisa limbah tembakau yang belum sempat dimusnahkan. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan limbah di Desa Manduro, Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Api dengan cepat membakar tumpukan limbah tembakau. Saat kejadian, karyawan sedang memusnahkan limbah daun tembakau. Diduga api menyambar tumpukan limbah tembakau di sekitar tungku pembakaran. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 4 jam kemudian dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi mata, kepulan asap terlihat sejak pagi namun tidak diketahui secara pasti apa yang terbakar dari dalam lokasi pabrik. Ya pagi tadi itu ya saya lihat ya ada geluk dari bawah terus membesar gitu. Nggak tahu kalau dilihat pembakaran itu seperti sampah tapi itu besar itu. Besar ya. Tapi pabriknya buka memang ini, Pak? Hah? Buka memang pabriknya? Nggak tahu. Tiap hari buka atau tutup? Tertutup terus. Tertutup pabriknya ya? Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 22 rumah rusak diterjang banjir bandang di 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat tanggul darurat sungai kembali jebol. Banjir bandang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi mulai 50 hingga 130 cm. Selain merendam jalan, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Banjir terjadi Kamis dini hari ini akibat tanggul darurat Sungai Sat jebol. Kondisi terparah dialami warga desa Tanjung Rejo dan Bulu Manis. 22 rumah rusak berat tersapu banjir hingga tidak bisa lagi dihuni. Kendaraan warga pun rusak akibat terendam dan tertimbun sampah banjir. Dan debit air naik ke rumah yang tertinggi 30 cm lah. Itu masuk rumah, Pak ya? Nah, kalau di jalan, Pak? Kalau di jalan ya ada 50 setengah meteran lah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerjunkan petugas BPBD, relawan hingga PUPR. Mereka sekarang sudah ada di lapangan, PUPR udah turun, BBWS saya minta turun, hari ini kami koordinasi, Pak Bupati, BPBD juga sudah respon, PM udah turun juga di sana, maka yang penting tolong orangnya, tapi segera yang jebol diperbaiki. Para korban banjir yang rumahnya rusak berat kini ditampung di Balai Desa. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, Prasetyantoro, iNews melaporkan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Sragen Ngawi, kilometer 12, tepatnya di Dukuh, Sonorejo, Sragen, Jawa Tengah. Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan yang melibatkan truk dengan bus. Sementara sopir truk dan satu pelajar lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit umum daerah setempat. Menurut saksi mata, sopir truk diduga mengantuk dan menabrak pohon. Sementara dari arah berlawanan melaju sebuah bus bermuatan 10 penumpang yang berusaha mengerem namun tetap tak bisa menghindar dan akhirnya menabrak truk. Polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara. Ini truk dari timur, nabrak pohon, berhenti di jalan, nabrak bis tar itu loh. Kelihatannya ada korban yang naik motor itu meninggal di rumah sakit. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Utara bersama Brimopolda Metro Jaya kembali menggerebek Kampung Bahari. Penggerebekan tersebut mendapatkan perlawanan warga. Sejumlah warga berusaha menghalang-halangi polisi ketika membawa seorang warga yang dicurigai menjadi bandar narkoba dalam penggerebekan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Keributan antara warga dan petugas berlangsung cukup lama. Warga tidak terima anggota keluarga mereka dibawa polisi lantaran memiliki narkoba. Meski demikian, polisi tetap membawa warga yang diduga menyimpan dan mengedarkan sabu. Apabila ada info, biasa dari warga masyarakat sana memberikan info, kita lakukan penindakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari Brimopolda maupun Polda dan Polres Jakarta Utara. Alhamdulillah semenjak kita ada posko di sana tidak ada kendala lagi. Walaupun ada yang mungkin masih masyarakat melihat, tapi sudah tidak seperti dulu. Dalam penggerebekan ini, polisi menyisir satu persatu rumah warga yang menjadi bandar atau pengedar narkoba. Hasilnya polisi mendapati sabu seberat 40 gram yang ditemukan di dalam rumah para pelaku. 2 orang yang memiliki narkoba ditangkap dalam penggerebekan ini. 2 pelaku dikenai pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. BNN mengamankan 3 kuintal narkotika jenis sabu dan ganja dalam 11 kasus. Selain menangkap 22 tersangka, 3 oknum TNI dan 1 oknum Polri juga terlibat dalam kasus peredaran narkoba ini. Badan Narkotika menyita 3 kuintal narkotika dalam kurun waktu periode kasus Juni hingga Juli 2022. 1,19 kuintal sabu serta 1,81 kuintal jenis ganja. BNN juga mengamankan 22 tersangka, diantaranya 3 oknum TNI serta 1 oknum Polri. Dari 22 orang tersangka terdapat 3 orang oknum. Saya ulangi lagi, terdapat 3 orang oknum anggota TNI dan 1 orang oknum anggota Polri yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Petugas juga menyatakan 3 orang tersangka lain masih dalam pencarian. 3 ibu rumah tangga jaringan narkoba internasional ditangkap polisi saat hendak membawa sabu seberat 9 kg. Untuk mengelabui petugas, para pelaku membungkusnya dengan menggunakan kertas kado pernikahan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 orang ibu rumah tangga di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, polisi mendapati 2 koper besar berisi narkotika jenis sabu. Selain mengamankan 2 tersangka, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya di wilayah Lampung.
Para pelaku juga membungkus narkotika jenis sabu ini dengan menggunakan kertas kado pernikahan untuk mengelabui petugas. Ini adalah dilakukan oleh 3 orang yang berhasil diamankan oleh tim, 2 sebagai kurir dan 1 sebagai yang memerintahkan. Dengan diamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya dengan seberat 9.544 gram. Dalam rentang waktu 10 bulan, ketiga pelaku yang merupakan jaringan narkotika internasional ini sudah 3 kali melakukan pengiriman. Polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang diduga sebagai pemilik dari barang haram tersebut. Diduga terseret ombak besar, seekor hiu tutul terdampar di pinggir pantai selatan Jember. Bangkai hiu dikubur warga setelah upaya penyelamatan gagal. Diduga akibat cuaca buruk, seekor hiu tutul dengan panjang 5,2 meter dan berat 2 ton terdampar di pinggir pantai selatan Jember, Jawa Timur. Lain bersama warga yang menemukan ikan tersebut segera berupaya mengembalikan ke tengah laut. Namun diduga karena kelaparan, nyawa hiu tersebut tidak selamat. Setelah hiu mati, tim Pol Airut Polres Jember dibantu warga setempat menarik bangkai ikan itu ke pinggir pantai untuk kemudian dikubur. Keberadaan hiu yang terdampar ini mengundang rasa penasaran warga untuk melihatnya dari dekat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap praktik penyalahgunaan penyaluran LPG bersubsidi di wilayah Patok Besi, Subang. Modus pelaku membeli LPG bersubsidi langsung dari tangki dan yang dipindahkan ke tangki penampungan berukuran 3.000 liter LPG. 20 kilo gas keluarin dari tangki mobil masuk ke tangki penampungan dengan peralatan ada mesin dompeng. Isinya penuh 50. Penuh Pak, pernah ada timbangan ya? Ada pakai segel nggak tabung 50-nya? Enggak. Saat digerebek petugas pada Kamis dini hari, terdapat truk tangki pengangkut 20 ton LPG dari kilang minyak Eretan Indramayu serta sebuah tangki penampungan berukuran 5.000 kg. Sebelum gas LPG dikirim ke SPBE Linggar Jati Subang, pelaku terlebih dahulu transit ke lokasi ini guna menyalurkan gas LPG bersubsidi 3 hingga 5 ton ke tangki yang disiapkan. Seorang satpam apartemen melecehkan seorang karyawati di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.